bisa mendapatkan jodoh yang sebenarnya sudah Allah janjikan ya Bapak Ibu, seperti ya disampaikan di surat 57 ayat 22. Silakan dulu siapa yang mau baca ini? 157 ayat 22. 2. Surat Al-Hadid ayat 22. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Laul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Baik. Sungguh, Mm-mm. sungguh Silakan. yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik, jadi prinsipnya sebenarnya kan sebelum kita lahir pun Allah itu sudah membuat suatu rencana ya. Tapi memang kalau di dalam Al-Quran tidak secara spesifik ya. Nah, coba kita buka ya hadis riwayat Muslim. Bazara mungkin bisa capture yang saya share ya. Jadi hadis riwayat Muslim yang pertama bahwa ya ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan. Jadi memang setiap orang tuh sudah disiapkan pasangannya. Bisa di-share per capture aja, per capture itunya. Oh, Jadi di per saya hadisnya fokus. dari hadis ya hadis riwayat Muslim ya Ya, saya. bahwa di situ biar Bapak Ibu bisa ada gambaran dulu ya sebelum nanti saya akan jelas tekan detailnya terus implementasinya bagaimana. Tapi kalau yang udah punya jodoh udah ya, ini maksudnya udah yang belum punya jodoh aja nanti saya bahasnya. Baik, sebentar. Mohon izin Ustadz, ini masih terhubung ke WhatsApp dulu. Mm, mm, mm. Jadi nanti berdasarkan hadis yang nanti akan kita kupas, lalu berdasarkan dengan nanti ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka nanti kita akan membahas secara detailnya. Dan paling penting adalah setelah mengetahui ilmunya ya Bapak Ibu implementasikan. Karena ilmu apapun kalau tidak diimplementasikan nanti Bapak Ibu tidak akan merasakan gitu loh. Silahkan. Sudah Ustadz. Baik ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu. Oh, baik. Perhatikan bisa dibaca Mas Zara biar yang lain juga bisa mengikuti. Baik. Silahkan. Eh, jodoh tak. Hadis riwayat. Oh, Hadis hadisnya. riwayat. Ruh-ruh Riwayat. itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Baik, ini sesuai dengan kemarin pembahasan di surat 24 ayat 26 ya, Bapak Ibu sekalian. Surat An-Nur ya bahwa yang namanya orang wanita-wanita yang baik akan bertemu laki-laki yang Tentang baik yang baik, ya. Lalu tentang yang ya keji, laki-laki yang tidak baik atau yang keji akan bertemu laki-laki pun yang keji. Jadi prinsipnya apapun nanti yang kita lakukan ya, semua sikap kita ini di dalam menjalani hidup itu adalah cerminan diri kita. Nah kan secara umum biasanya orang itu kan misalnya nggak pernah mau ta'aruf ya, atau misalnya mencari jodoh. Pasti selalu menginginkan yang ideal dengan dirinya. Betul nggak Bazar ini? Iya, betul Ustadz. Ya, jadi orang ingin yang ideal, kalau bisa pokoknya yang kaya, soleh gitu kan, Ganteng juga Ustadz. ganteng. Nah, itu kan sebenarnya berdasarkan kan keinginan kita. Ya. Sedangkan kita tidak mengerti juga mungkin jodoh kita atau yang Allah siapkan itu seperti apa. Jadi apa kata kuncinya agar kita bertemu jodoh kita? Yang pertama apa? Kita sendiri memperbaiki diri dulu. Kata kuncinya agar kita bertemu jodoh kita itu mulailah bisa menerima dulu ya keadaan atau situasi siapapun yang akan dikenalkan gitu loh. Oke, Jadi baik. jangan dulu, oh enggak ah ini kayaknya nggak cocok. Nah kalau begitu kan kita belum tahu, berarti sama saja tidak mau menerima apa yang Allah kirimkan. Jadi langkah yang pertama, kalau kita menerima, ingin bertemu jodoh kita apa? Menerima menerima, siapapun yang mau dikenalin. Iya kan belum tentu juga jodohnya. Kalau misalnya memang jodohnya kan pasti, ya pasti akan terjadi. Tapi kalau tidak, ya sebenarnya tidak cuman karena sikap kita kadang-kadang responnya adalah langsung menolak karena merasa nggak cocok atau nggak sesuai dengan keinginan. Nah itu yang menjadi sulit ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang harus kita perbaiki itu adalah sikap kita, siapapun nanti orangnya, siapapun nanti yang akan datang, ya nggak apa-apa, diterima dulu gitu loh. Hmm. Jangan langsung ditolak dengan alasan berbagai macam. Toh sekarang pertanyaan saya, yang minta jodoh itu kita kepada Allah kan, dan kita pun Ya, nggak tahu misalnya dia tuh jodoh kita atau bukan kan, itu kan kondisinya kan. betul. Nah, harusnya karena kita memang belum tahu ya, sangat wajar kalau kita menerima dulu, dievaluasi, silakan aja diterima dulu, diskusi dulu, ngobrol dulu. Kan belum tentu yang menurut kita baik juga menurut Allah baik kan, di surat Al-Baqarah 216 itu. Jadi intinya nanti ketika Bapak Ibu misalnya memang ingin mendapatkan jodoh, langkah yang pertama adalah pasti berdoa. Lalu langkah yang kedua adalah ingat bahwa kalau misalnya memang nanti sesuai atau tidak sesuai itu ya kita sebagai memang butuh kepada Allah ya bersikapnya ya terima aja dulu gitu loh. Terima itu bukan terima lamarannya, bukannya maksudnya bisa menerima kondisi bahwa saat ini memang orang tersebut didekatkan oleh Allah kepada kita gitu. Tetap menjaga tentang syar'inya bagaimana. Paham gak ini? Iya, Jadi Ya, Pak. Pak Ustadz. ini kan hal yang kelihatan sepele, tapi saya melihat itu memang banyak orang ya ketika dijodohkan itu dia langsung bereaksi bahwa oh enggak ah saya nggak mau nggak suka, nah itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu pada posisi itu pun kan tetap juga nggak enak kan di hatinya kan, bener nggak? Iya. Misalnya si Fulan sama si Fulin lah, Fulan cowok misalnya, Fulin cewek misalnya, Hmm. dipertemukan, terus kita udah bereaksi atau merespon, ah kayaknya nggak ah dan lain-lain kan, itu kan sebenarnya kan menolak apa yang Allah beri pada saat itu gitu sebenarnya. Oh Paham iya, ya ini Bapak Ibu? Iya betul. dong, berarti kan padahal mungkin memang Allah belum mempertemukan dulu jodohnya karena Allah ingin menguji sikap ridho, sikap ikhlas terhadap Hmm. sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya yang menghambat jodoh itu kalau gitu siapa? Kita Saya sendiri, sendiri, Ustaz. Tat. Kita Saya sendiri sendiri, saya dari sendiri. ya Iya. dari ego yang Oh. selama ini mungkin Bapak Ibu tidak sadari gitu loh. Jadi intinya ya coba tolong diperbaiki itu. Coba di surat An-Nisa ayat 1 silakan. Surat An-Nisa ayat 1. Mm-mm. Bisa di Bismillahirrahmanirrahim. ini di mood juga Pak Sarah semua yang lain. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakannya Mm-mm, pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari mm-mm, keduanya, Allah mm-mm, memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang mm-mm, dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mm-mm. menjaga dan mengawasimu. Oke, di sini ada statement beberapa poin yang harus Bapak Ibu pahami ya. Di surat An-Nisa ayat 1 ini, ternyata apapun ya yang kita inginkan, apapun yang kita idamkan tentang masalah jodoh, yang pertama itu tujuan kita berpasangan-pasangan itu apa tujuannya? Oke, saya langsung tanyalah ke Bazara ya, kalau Mas Rio kan udah ada jodohnya. Bazara tuh tujuan mencari jodoh tuh ingin apa misalnya? Ini untuk mewakili yang lain ya. Iya, iya. Silakan. Untuk Apa aja ibadah. misalnya. Ya untuk tenang itu, Tat. Biar tenang. Ada temennya. Untuk ibadah. Enggak yang realistis dulu. Ayo yang lain Yang silakan. Mbak realistis. Fit eh, mungkin Punya boleh anak. jawab. Ah, ah. yang realistis tuh biar Masa lebih langsung tenang. punya Ada anak. temennya, Tat. Biar ada yang nemenin. Artinya Gitu. kan ketika ya ketika pemikiran itu kan secara tidak sadar kan akan termindset. Pokoknya kalau bisa yang ideal kan begitu ya. Iya, betul. Kan kita ingin mendapatkan jodoh misalnya yang baik, kalau bisa yang soleh gitu kan. Nah itu kan secara bukan tidak boleh ya, silahkan berdoa juga nggak apa-apa. Cuman sekarang kita harus sadari ternyata memang kenyataannya orang tuh ketika sudah ada keinginan pasti akan termindset seperti itu. Makanya Hmm. ketika ada misalnya nanti yang hadir tidak sesuai atau belum sesuai, biasanya akan bereaksi berlainan. Sehingga dia lupa bahwa tujuan kita mencari jodoh itu yang ideal tadi yang Mbak Zara bilang adalah untuk beribadah. Ya. Berarti kalau untuk beribadah itu tolak ukurnya itu diri kita atau Allah? Allah, Ustaz. Allah. Allah, Hmm. bukan tolak ukur diri kita. Berarti kalau baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan begitu kan? Betul. Jadi kalau memang sudah begitu, berarti kan kita sebenarnya berserah diri kepada Allah kan? Betul. Ya, Baru betul. baru langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu kan?
agar memang Allah itu segera memberikan jodoh yang memang kita inginkan. Ternyata kalau lihat di surat An-Nisa ayat 1 tadi, di situ kan dikatakan yang pertama itu adalah bertakwalah kepada Tuhanmu. Berarti Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah taat dulu terhadap apapun kondisi sekarang kita saat ini. Ya, berarti kita harus bisa menerima nih kenyataan. Oke, sekarang misalnya saya usia kepala 3 lah, kepala 2 lah, atau kepala 4 lah. Misalnya belum punya jodoh, diterima dulu sebagai suatu ketaatan kepada Allah karena kan itu yang Allah inginkan gitu loh. Nah, sekarang jadi konsentrasi langkah yang pertama adalah diterima dulu aja apapun kondisi sekarang saat ini. Supaya apa? Supaya memudahkan nanti aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Baik ya Allah, sekarang saya belum punya jodoh, terus setelah diterima tapi saya ingin punya jodoh, tapi dengan dalam kondisi keriduan kita terhadap saat ini apapun yang Allah inginkan. Ya, ngerti ya? Jadi Ya, langkah yang Ustaz. pertama adalah menerima Rumah. kenyataan dulu bahwa saat ini memang kita dalam posisi mencari lah dan memohon kepada Allah agar jodohnya segera dipertemukan. Kan begitu. Iya, Ustaz. Nah, lalu langkah yang kedua adalah tujuannya bahwa memang kita niat beribadah atau hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan yaitu menikah. Kan begitu ya. Kalau nanti sudah jodohnya ada gitu. Nah, nanti kalau misalnya bertemu misalnya kan ta'aruf ya atau misalnya beberapa yang lain tuh ya sudah mohon kepada Allah ya Allah kalau memang ini jodoh saya hilangkan rasa-rasa dari keinginan-keinginan yang menggoda karena kan manusia juga secara umum pasti punya keinginan gitu loh. Misalnya kalau bahasa saya tanya tiba-tiba ada laki-laki ada dua yang satu kaya yang satu cukup misalnya kan itu secara nafsu pasti arahnya yang kaya dulu misalnya. Ini umum ya. Nah, Ya, nggak apa-apa, betul. boleh, boleh. Tapi setelah itu mohon sama Allah, ya Allah, tolong ini yang mana. Nah, misalnya kalau memang nanti ada petunjuknya dan petunjuk itu pasti ada. Misalnya dipilihnya yang cukup, ya udah nggak apa-apa. Kan kita Itu cari kebahagiaan. nanti petunjuknya itu biasanya seperti apa, Ustadz? Kayak kecondongan di Hmm. hati kita nanti gimana atau seperti Mm-mm. apa, Ustadz? Bentuk petunjuknya itu yang Kalau nanti. kita dari awal sudah niatnya bertakwa atau taat kepada keputusan Allah itu, nanti secara otomatis kok dari hati kita atau dari kejadian itu Allah akan beri atau nanti diskusi lah gampang dengan saya tentang hal-hal seperti itu. Tapi intinya sekarang langkah yang pertama itu adalah menerima keadaan dulu apapun yang Allah berikan terhadap situasi itu. Ya, Lalu yang kedua ingat menjalankan ketakwaan atau ketaatan. Kenapa harus taat atau bertakwa? Goalnya ke sana. Coba dibuka surat 65 ayat 4 ya. Surat 65 ayat 4. Ah, ah. Surat At-Talaq ayat 4. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di Mm-mm. antara istri-istrimu. Jika kamu Mm-mm. ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan Mm-mm. begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Mm-mm. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Oke, jadi kenapa kita poinnya bertakwa dulu Mas Rio? Ya, agar diberikan karena sudah kemudahan, sudah ada Ustadz. ketentuan. Ya, kalau berikan kemudahan kan jadi nanti nggak dipersulit. Makanya diterima dulu keadaan sekarang ini, saat kita ini seperti ini, nggak apa-apa. Nanti tetap dijalani dan tetap berdoa kepada Allah. Karena tugas manusia itu cuma dua ya, ikhtiar semaksimal mungkin dan Dan menerima berdoa. keputusan Allah. Kan cuma begitu sebenarnya. Ya, baik. Ya. Kita kupas lagi dalam hadis yang berikutnya, Mbak Zahra, ya, Baik, tentang anjuran memilih jodoh. Yang anjuran memilih jodoh oke. menurut Rasulullah. Ada empat Kalau hal ya yang Bapak Ibu harus kuasai ya silakan. wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena Mm, hartanya, mm, karena kedudukannya, karena parasnya, dan mm, karena agamanya. Maka mm. hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislamannya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Nah, jadi terlepas dari satu parasnya, ya. Terus yang kedua hartanya, yang ketiga kedudukannya, ya status sosialnya, stratanya. Tapi ujung-ujungnya yang paling utama apa?
Agamanya, Ustadz. agamanya tuh. Nah, agamanya ya, Iya, karena Hmm. kecenderungan bagaimanapun agama ini sebagai tolak ukur. Ini sebenarnya mengarahkan agar kita itu tidak terlalu berapa ya, berkeinginan terlalu tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi faktor utama. Tapi kan paham. kadang-kadang jujur saja ya, kita kan mencarinya biasanya yang parasnya, yang hartanya, betul nggak? Yang kedudukannya kan begitu ya. Iya, betul, Ustadz. Betul. Kadang-kadang faktor agama disesuaikan aja gitu loh. Atau berharap berubah, Ustadz. Ya, Ya, pokoknya agama intinya, nanti dia berubah gitu. padahal petunjuk tuh kadang-kadang sudah ada, cuman karena tertutupi oleh keinginan, ya, ya, atau misalnya angan-angan kita, ya itu akhirnya malah yang tadinya harus ketemu jodohnya malah jadi enggak gitu loh. Oh, Paham ini ya, Bapak Ibu ya. paham, Ustadz. Nah, atau diperkuat lagi, satu lagi yang di hadis riwayat Al-Hakim, ya, yang sanadnya sahih, yang paling bawah, Mbak. Silakan, Oh, yang paling bawah. Coba dari Abu Hurairah oke, baik, radhiyallahu Ustadz. anhu, Sebentar. yang paling bawah hadisnya. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Hmm, apabila datang kepada kalian, siapa yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak hmm. kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi dan kerusakan yang luas. Baik, jadi agama dan akhlaknya ya. Jadi kalau bisa nanti yang belum punya jodoh itu fokus di situ ya. Lihat akhlaknya saja dulu, lihat agamanya. Kalau masalah rezeki, masalah apa kan nanti mengikuti. Makanya perlu pendidikan pranikah ini gini Iya, sebenarnya. betul Ustaz. Biar Boleh tidak. punya keinginan tuh boleh silahkan. Misalnya Bapak Ibu pengen jodoh yang bagus. Tapi prioritas tadi apa? Agama dan akhlaknya ya. Akhlak. Akhlaknya. Kan misalnya pertemuan ke satu, dua, tiga, empat minimal kan harus bisa mengevaluasi ketahuan lah Mas. Bisa nggak sih? Bisa kita memprediksi setelah dua kali pertemuan, tiga kali pertemuan dengan calon yang misalnya kita inginkan, misalnya kelihatan nggak sih? Meskipun mungkin tidak secara total ya, tapi pasti harusnya bisa merasakan. Atau misalnya kalau memang masih ragu ya, berdoa kepada Allah agar Allah benar-benar menunjukkan. Dan itu biasanya kalau berdoa kepada Allah, insya Allah ditunjukkan kok, nggak mungkin enggak kok. Ya, Ya. Jadi penting sekali itu. Jadi yang utama itu ternyata apa? Satu di surat An-Nisa ayat satu itu adalah ketakwaan agar Allah mempermudah segala urusan nanti. Ya. Lalu iya, yang kedua mulai fokus kepada agama atau kepada akhlaknya di iya, luar masalah misalnya hartanya, stratanya dan lain-lain gitu loh. Jadi sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada di Al-Quran dan hadisnya ya. Tinggal iya, sekarang Bapak Ibu mau nggak mengendalikan hawa nafsu untuk mengikuti SOP atau aturan yang sudah Allah kasih gitu. Paham ini Bapak Ibu ya? paham Ustaz. Nah, Paham, gitu. Ustaz. Silakan kalau misalnya mau langsung bertanya nggak apa-apa. Oke, Tapi baik. bagi yang jomblo aja ya, kalau yang udah mah nggak usah nanya lagi. Ya, tuh teman-teman, kakak-kakak yang jomblo ya, Ustadz udah bilang, silakan boleh bertanya. Kalau malu bertanya via on cam atau on mic aja deh. Enaknya sih lebih enak on mic ya, karena nanti kita bisa interaksi. Atau teman-teman juga bisa nanya via kolom Iya. chat. Iya. Nah, Ya, sambil menunggu mungkin ada Miss Fitri mau bertanya Miss Fitri baik sebagai kalau tidak sesama saya tambah lagi. ya. Baik. Belum, Ya, belum, belum. belum ada Ustadz. Nah, Lanjut. ini aturannya nanti ya kalau misalnya sudah kita dapat nih calon, tapi kan belum tentu jodohnya ya. Ya, ini Ya, penting ya. betul. Misalnya cuma dari tahap evaluasi, jangan juga terlalu lama. Ya maksudnya tuh terlalu lama tuh ya diputuskan. Coba di surat yang kemarin saya sampaikan ya. Di surat yang 16 ayat 72 itu loh. Jangan takut ya Surat kalau misalnya sudah dapat tinggal diajak serius aja. Karena kalau jodoh itu gampang. Misalnya dibilang ya ayo kita nikah ya cepat biasanya. Kalau memang 16 jodohnya tuh ayat berapa, Dad? surat An-Nahl ayat 72. nanti Undang-undang sama Ibrani. surat 25 Al-Furqan sama 74 ya. Ada dua ya silakan. Dan Silakan Allah Mas. Yuk. menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis Mm-mm. kamu sendiri dan Mm-mm. menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan bisa kalau bisa dasarnya itu ya jangan yang ini maksudnya tuh yang kita kalau di sini kan dijelaskan ya dari jenis kamu sendiri gitu ya. Artinya tuh ya biar
kita tuh satu budaya lah misalnya, bukan saya melarang ke bule ya, bukan ya. Maksudnya Hmm. tuh Indonesia ya Indonesia aja gitu ya. Satu suku atau misalnya pokoknya yang menurut karakter dan budayanya sama lah. Biar apa? Biar nanti mudah juga gitu loh. Tapi Oh, di luar itu Allah cuma ingin menegaskan keyakinan bahwa ya tenang saja setelah kita menikah itu awal asalkan ya agama dan akhlaknya baik, insya Allah rezekinya akan Allah lancarkan gitu loh. Dan ternyata tujuan Allah memberikan pasangan-pasangan itu memang untuk sebagai menyenangkan hati kita gitu loh. Coba di surat 25 ayat 34-nya. Baik, nanti saya jawab ya setelah ini. Surat 25 ayat Ayat 74-nya. 74. Surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan Nah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." oke jelas ini ya. Jadi ternyata kan ujung-ujungnya tetap semua ke arah ketakwaan kan, mau menikah, iya. Ya, mau Ustaz. beribadah. Jadi jangan lupa tujuan utama. Dan takwa itu adalah mentaati perintah Allah ya, serta Bet- menjauhi larangannya kan kalau bahasa umumnya. Berarti tugasnya nanti seorang istri apa kalau mentaati perintah Allah itu? Kalau udah jadi istri, Membela suami. taat Iya kan? sama suami. Nah, sikap itu harus mulai di komitmen dari awal. Enak nggak enak ya harus begitu gitu loh. Ini kalau sudah nikah itu bukan masalah menang kalah ya. Hmm. Tapi menikah itu ya sudah, kita memang sudah komitmen dengan Allah bahwa kita benar-benar memang taat kepada suami karena Allah gitu. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama, Mbak Hajara, Saya silakan. bantu membacakan ini Ya. sebenarnya similar sih. Saya juga sedang mengalami sepertinya C. Mm, Bagaimana Ustadz jika ada laki-laki yang ingin berkenalan, tapi mm. sangat pemalu sekali. Jadi tidak ada inisiatif untuk memulai komunikasi si laki-laki. Terus sebagai perempuan tuh harus bagaimana Ustadz? Pakai perantara aja. Kayak saya ini sekarang lagi jodohkan kan pakai perantara aja. Oke, jadi semoga Pakai menjawab ya Kak Isma. Jadi ah, coba cari perantara. Jadi biar si perantara itu yang mm-mm. apa ya menjembatani begitu. Ya saya juga sebagai perantara juga kok kadang-kadang Oke, baik. kayak Pertanyaan kedua ini dari Kak Puji. Kayaknya pernah mengalami trauma gitu ya. Jadi gimana caranya ah. menghilangkan rasa takut salah pilih pasangan, Ustaz? Gini ya, kan tadi saya bilang goalnya itu adalah yang penting sekarang niatkan kita bertakwa dulu kepada Allah. Takwa itu kan simpel kan tadi saya bilang Ya, menerima dulu kondisi Isi apapun yang apapun. sekarang terjadi ya. Misalnya kemarin kan misalnya anggaplah salah pilih. Ya sudah diterima dulu ya Allah, tapi misalnya saya terima anggaplah misalnya gagal kemarin kan diterima aja sebagai takdir bahwa itu memang yang terbaik. Setelah kita ridho dengan keadaan diri kita, bisa kok. Ini tergantung diri kita sendiri kok bukan orang lain. Setelah kita ridho dengan kondisi diri kita, baru kita mohon kepada Allah. Jadi sebenarnya mohon jodoh itu dari awalnya dari kondisi ridho dulu keadaan kita. Jangan kecewa dulu atau jangan tidak terima dulu. Nanti sulit nanti ditolongnya. Jadi apapun itu, pokoknya kita terima dulu kondisi kita sebagai suatu wujud ketaatan kepada Allah. Baru setelah itu mohon, ya Allah tolong pertemukan dengan jodoh saya. Bisa itu kayak gitu nggak masalah. Ya. Jadi intinya tuh sebenarnya Allah kan cuma perlu ketaatan atau keridhaan orang dalam kondisi yang harus kita jalani gitu loh. Jadi harus sampai berapa kali gagal. Nah, ini tolak ukurnya bukan gagal, tolak ukurnya adalah semakin gagal itu artinya semakin yakin berarti nanti endingnya Allah akan mempertemukan jodoh kita. Kan dengan tadi yang saya bilang, terbaik ya, Tat ya. Setelah tugas gagal. kita tuh saya ulang lagi ya, tugas itu kan cuma dua, ikhtiar maksimal dan menerima Dan keputusan menerima Allah. keputusan Kan Allah. begitu kan? Betul, Ustaz. Iya, Ya, Berarti betul. yang betul. namanya ikhtiar maksimal itu Siap, logikanya Kak. semakin kita yakin kepada apa yang Allah janjikan. Kalau masalah gagal kan juga kan memang itu cuma suatu proses aja kan. Iya, Kan Kak. saya yakin Ustaz, semua kalau orang gagal terus gimana, Ustaz? nggak mungkin kalau memang kita tuh benar-benar pegang keyakinan kepada Allah ya. Masa Allah tegang lihat dan tidak ada lah orang gagal terus kalau misalnya dia memang tetap yakin kepada Allah dan Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya kok. Dan mudah Siap. kok buat Allah kalau misalnya memang mempertemukan ya. Jadi istilah gagal tuh bukan ya hanya proses yang memang harus dimaksimalkan. Itu aja sebenarnya. Kenapa Ustaz, begitu? Karena kalau Bapak Ibu
sudah nanti gagal ngomongnya gagal terus jadi putus asa bahaya soalnya. 15 ayat 56 silakan Mas. 15 ayat 56. Heeh. Surat Al-Hijr ayat 56. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, jadi takutnya ya tapi memang wajar harus makanya pendidikan gini kan harus disampaikan ya. Karena ternyata memang yang terjadi orang kan fokusnya memang masalah hasilnya kan. Kok nggak berhasil lagi, kok gagal lagi. Mau berapa kali lagi saya begitu kan biasanya begitu kalau bisikan setan tuh. Akhirnya semakin tidak membuat kita yakin kepada Allah kan sebenarnya. Iya, Ustadz. Pokoknya jalani aja kan niatnya ibadah kalau ibadah kan tetap aja mau gagal mau berhasil kan tetap akan dinilai pahala buat Allah gitu. Betul. Siap, Tat. Iya kesungguhan aja kepada Allah gitu kan. Siap. Gitu. Bagus. Ada lagi Ada pertanyaan Ini pertanyaannya? lagi, kan kakak-kakak? yang lagi hot sekarang kan ini Sat, apa namanya? KDRT Sat, yang suami KDRT Sat. Nah, mungkin ada tips-tipsnya juga Sat sebelum menikah ini, sebelum menentukan pasangan ini jangan sampai salah Ya makanya kan uh, Sekarang itu sampai oke. Sat. lagi tren scary married, Iya. Tat. Makanya makanya poin yang pertama itu kan tadi agama dan akhlaknya ya. Soalnya nggak kelihatan Sat, Kan mukanya lugu banget Sat. lo kan kalau sudah misalnya nggak kelihatan pun kalau setelah nikah itu kan memang sudah ujiannya masing-masing. Tapi dari awal minimal kan kita berikhtiar kepada Allah untuk selalu berdoa kan. Karena Iya, tetap semua keputusan itu pasti ada risikonya. betul. Dan nggak masalah, nggak usah takut. Maksudnya itu selama kita memang taat dan ikhlas kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan kasih jalan keluar gitu loh. Kan yang menguasai kan tetap Allah, yang ngatur segala urusan kan Allah. Tinggal seyakin apa Allah tuh mengatur urusan kita. Makanya langkah yang pertama ketakwaan itu penting gitu loh. Baik, silakan dibaca lagi Mbak Zara. Oke, baik. Eh, Kalau misalnya prosesnya untuk perjodohan itu tetap harus melalui di istiqoroh dulu atau Ah, diterima dengan ikhlas. Enggak, langkah yang pertama diterima dulu keadaan ini sebagai suatu ketaatan kepada Allah. Kan kita harus ridho kan dengan apapun yang Allah lakukan saat ini ya. Misalnya kita belum Ri- ketemu kan memang harus Nah, diridhoi dulu. Ridho mau jadi jomblo gitu ya, Teteh. Nah, pokoknya ridho dengan keadaan itu. Setelah ridho, baru kita memohon gitu loh. Oke, nah di Hmm. sini kayaknya dia punya isu untuk me- menumbuhkan rasa sayang, Tat, Itu nanti terhadap. Allah yang ngatur. Rasa itu Allah yang ngatur nanti. Oke, jadi gitu ya, Kak Yang Ratna. penting tugas kita tuh pertama ridho dulu dengan keadaan kita, lalu memohon kepada Allah ya dengan keikhlasan bahwa untuk dipertemukan jodohnya. Nanti rasa itu Allah yang ngatur kok. Tiba-tiba misalnya jadi suka, jadi tidak suka itu Allah gampang kok ngatur itu. Yang Nah, penting tuh SOP-nya aja fokus di situ aja. Kalau masalah rasa tumbuh sayang itu nanti Allah yang ngatur itu gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi dibagi-bagi ya tugas kita tuh itu aja bertakwa ya, fokus kepada akhlak dan agamanya gitu kan. Lalu luruskan niat bahwa memang ya kita ingin menikah karena Allah gitu. oke. Nah, ini Ustadz pertanyaan. ini mau, Hmm, ini boleh bertanya dulu nggak, Tat? silakan silakan. Ya, ini pertanyaan dari teman saya, Ustadz. Anaknya ada di samping saya. Hmm, Jadi sekarang itu kan banyak isu apa namanya isu Baik. KDRT, terus ternyata awal-awalnya itu alim, kenalan di musola, terus dikenalin ustadz. Ternyata ah, belakang-belakangnya KDRT. Terus kalimat-kalimatnya tuh jadi gini, Ustadz. Lelaki mana lagi yang harus saya percaya gitu, Tat. Ini nah mumpung ada itu. anaknya di sini, Tat. Coba Jadi baca mohon lagi. jawabannya. Ya baca lagi Al-Baqarah 153 Mbak. Al-Baqarah 153. Sesuai status saya sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. ini Allah beserta orang-orang sabar itu teori atau kenyataan sih sebenarnya? Kenyataan Kenyataan, saja. Tat. Kenyataan dong. Kalau kenyataannya tinggal sekarang sebelum menikah kuasai ilmu sabar kan gitu aja kan? Oh, Lo iya dong. Setiap sekarang gini kita menikah tapi kita nggak mau ngasih ilmu sabar terus mau gimana? Apa bekalnya? Iya, karena Gitu. pasti di pernikahan pasti ada ujiannya ya, Tat. Dan jangan kaget pernikahan itu kan menyesuaikan dua kepala yang berbeda kan? Tuh, Betul. Ustaz. Tuh, Ustaz. Dan kalau menyesuaikan dua kepala berbeda terus kalau tidak bersama Allah terus gimana gitu. Makanya kuasai sebelum menikah itu ya sekarang yang hadir di sini nih yang belum menikah
wajib menguasai ilmu sabar. Ya, supaya nanti ke depannya mau KDR sama apa kalau sudah bersama Allah kan insya Allah tidak Nah, terjadi. Ustadz maaf mau motong. Ini kan adik-adik atau kakak-kakak ini kan banyak yang baru, Ustadz. Nah, Mm-mm. sabar itu seperti apa sih, Ustadz? Kan tadi kita harus belajar Heeh. sabar nih sebagai jomblo-jomblo Ya soleh-soleh. harus menguasai itu betul. Nah, caranya, Tat, ini kan pada banyak yang baru, Tat. Caranya sabar itu Mm-mm. bagaimana, Tat? Oke, caranya sabar itu ya. Sekarang logika analognya dulu diluruskan. Untuk menjadi sabar itu perlu sesuatu yang enak atau yang tidak enak dulu. Yang nggak Tidak enak. enak, Ustaz. Tidak Berarti enak. yang nggak enak tuh kan yang nggak sesuai dengan keinginan kita kan? Iya, betul. Betul. Itu aja yang paling gampang lah. Misalnya Bazara inginnya sebenarnya anggaplah duda kaya yang datang cuman misalnya duda pas-pasan kan itu nggak enak kan? Berarti duda pas-pasan itu sebagai masalah atau sebagai kita mulai berlatih untuk menjadi sabar. Berlatih Mulai sabar. berlatih untuk sabar, Begitu Ustadz. jadinya. Sabar. Nah, supaya memudahkan berlatihnya, maka metodologinya ya udah saya ulang ya di surat 64 ayat 11. Surat At-Tagabun ayat 11. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. dievaluasi begitu maksudnya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, ternyata untuk menjadi sabar itu memang kita harus punya kebiasaan ya bahwa di dalam setiap kejadian itu ada izin Allah kan. Sekali lagi diulang Mas Rizky, Mas Riko, Tidak ada Mas Rizky. suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik, jadi kalau ingin ilmu sabar berarti semua ya kejadian yang terjadi itu kita langsung ingat bahwa ini atas izin Allah. Jadi yang dihormati itu izin Allahnya, bukan kejadian yang dihadapi gitu loh. Misalnya nanti kan ada misalnya ya kita ketemu nih orang terus belum pas ya udah terima ya Allah kau yang mengizinkan. Jadi nggak usah takut dengan sesuatu yang memang semua itu kan Allah yang mengendalikan masalahnya. Iya. Jadi saya ulang ya, jadi kalau bisa sebelum nikah, sebelum ketemu jodohnya itu menguasai ilmu sabar dulu. Detailnya ada di YouTube saya lah nanti. Tapi intinya ternyata untuk menjadi sabar itu harus memulai kebiasaannya dulu. Yang selama ini mindset pikirannya tuh selalu melihat kejadian, selalu melihat orang. Kita sekarang rubah, oh ini kejadian ini bisa terjadi atas izin Allah. Jelas ya, jadi kita tinggal berlatih itu aja. Maka Baik. ketika misalnya kita sudah bersama Allah, harusnya logikanya KDRT harusnya enggak. Gitu loh. Kalau sudah bersama Allah dengan benar ya. Iya, iya, betul, Ustadz. Cirinya orang bersama Allah apa? Ya cirinya orang bersama Allah sudah taat kepada apapun yang kejadian yang menimpa dia. Dan dia udah nggak fokus pada kejadiannya apa. Mau datang anak muda, mau datang suami, apa calon suami yang tua atau yang apa tuh. Diterima dulu sebagai atas izin Allah dulu. Gitu. Nah itu untuk berlatih Oke. kita untuk melatih kebiasaan itu. Jadi hati-hati ya kata-kata yang misalnya simpel ah nggak mau ah nggak itu tolong dihilangkan karena itu kan semua atas izin Allah. Jadi jangan coba-coba menolak apapun sesuatu yang Allah izinkan dulu. Diterima dulu. Setelah itu silakan Bapak Ibu berdoa dan merasakan ketika kita bersama Allah seperti apa. Jadi kalau masalah kadar itu cuma simpel kok. Kalau menguasai ilmu sabar salah satu pasangan aja kan beres sebenarnya. Iya, Dan karena ini kan banyak jamaah yang sudah mempraktikkan juga gitu loh. ya. Karena kan yang Ustadz sering ajarkan ke kita tuh harus merubah diri kita dulu kan. Nanti kan orang lain juga akan Betul. berubah gitu kan ya, Tat. Oke, Tat, ini ada Betul. pertanyaan dari Kak Siska. Ustadz Mm-mm. boleh nggak sih kalau berdoa, tadi kan ikhtiar kita juga dengan cara berdoa kepada Allah ya, Tat ya. Kan habis lihat Mm-mm. akhlaknya terus kita berdoa. Boleh nggak sih, Tat, kita berdoa dengan nama spesifik si orang itu sebagai jodoh kita? Boleh, boleh. Tapi kalau nggak jadi jangan kecewa itu aja. Karena Oke. tugas kita kan menerima keputusan Allah. Silakan aja misalnya ya Allah saya ingin si Fulan jadi jodoh saya silakan aja. Tapi yang penting tuh kalau nggak jadi ya jangan kecewa. Hmm. Anggap itu sebagai suatu latihan untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik yang Allah siapkan gitu loh. Kan intinya tuh sebenarnya orang kecewa, orang sedih itu karena nggak tahu apa yang terjadi ke depan kan. Hmm, iya, betul. Ayo jujur, misalnya Miss Fitri ketemu si Fulan, terus wah kayaknya udah seneng, tiba-tiba misalnya nggak jadi. Kan kadang-kadang kecewa misalnya. Padahal Iya, misalnya Tat. Allah Allah menyiapkan di bulan depan itu si Fulan yang lebih baik. Kan itu aja sebenarnya. Tinggal keyakinan kita kepada Amin. Allah aja. Amin ya robbal alamin. Amin ya rob. Makanya iya makanya orang bertakwa itu kan yang pertama poin pertama di Al-Baqarah ayat 3 kan beriman kepada yang gaib kan. Artinya Hmm, tuh meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu karena Allah siapkan yang terbaik gitu loh. Makanya Allah punya sifat maha baik.
Oke. Prinsipnya tuh segala sesuatu masalah itu harus dikembalikan kepada Allah. Kalau nggak dikembalikan kepada Allah terus buat apa? Dan setiap permasalahan itu logikanya harus semakin yakin kepada Allah. Bukan semakin pusing dengan yang dihadapi gitu loh. Kalau pusing berarti izin Allahnya di mana? Kan begitu sebenarnya. Baik, Ustaz, silakan. ya Ustaz mau nanya, Ya, silakan. apa tanda-tanda, Assalamualaikum warahmatullahi Mm, wabarakatuh, mm, mm. apa tanda-tandanya kalau yang dijodohkan sama Allah itu adalah pilihan yang benar gitu. Maksudnya keyakinannya tuh seperti apa gitu tuh kan kadang-kadang kita perempuan ini ngelamar ragu-ragu terus terus bikin yang itu pertanda bahwa dari Allah tuh apa gitu Ustaz ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu biasanya nggak menggebu-gebu, Mbak. Hmm. Oh, Loh, kalau menggebu-gebu kan nafsu itu. Terus, Jadi oh baik ya baik. biasa aja mengalir, biasanya begitu. Nggak menggebu-gebu, Tenang terus gitu ya Tante ya. tenang. Itu biasanya kalau ketemu jodohnya itu begitu. Tapi kalau Hmm. menggebu-gebu sampai nggak bisa tidur apa, nah ini masalah itu biasanya. Oh baik baik baik. Makasih Ustaz. Tolak ukurnya gitu aja ya. Nanti coba dirasakan lah. Dan selalu mohon ya dibimbing aja ya Allah tolong dekatkan jodoh kalau memang itu jodoh. Kalau bukan ya jauhkan. Nggak usah takut ngomong gitu ya. Ini kan kadang-kadang dekatkan jodoh saya. Kalau jauh ya dekatkan lagi ya. Jangan begitulah. Nggak usah. Kalau itu dekatkan lebih ngatur dekat Allah lagi. nantinya. Pokoknya lepas aja. Kalau memang dia jodoh saya dekatkan. Kalau nggak ya jauhkan. Gitu aja udah. Nggak usah takut karena aduh sayang. Tapi kan gimana Ustadz. Kalau bisa dekatkan ya dekatkan lagi gimana. Oke, Katanya kita siap. kita kan mohon kepada Allah, Allah yang milih. Kalau Allah yang milih ya suka-suka Allah mau didekatkan atau mau dijauhkan sebenarnya. Dan Nah pasti sifat dengan Allah yang terbaik ya Tat ya. ya itu kan harusnya udah nggak bisa dibantah, tapi kan Iya. kenyataannya orang punya nafsu kan. Nah jadi makanya saya bilang kalau misalnya itu dari Allah tuh biasanya nggak menggebu-gebu, karena yang muncul bukan nafsunya, tapi keimanan dia bahwa Allah tuh pasti akan memilihkan yang tepat. Di situ aja sebenarnya poinnya tuh. Hmm. Oke, siap Hmm. Ustaz. Paham ya? Baik, ada pertanyaan? Oke, teman-teman, Kalau tidak saya. kakak-kakak, jomblo, jomblowati, soleh-soleha, ada pertanyaan lagi kah? Coba Nanti boleh ada. di on Mm-mm. mic langsung boleh, atau kalau malu boleh melalui kolom chat. Mm-mm. Oke, saya tegaskan aja ya di surat 51 ya, ayat 49 coba. Surat Az-Zariyat ayat 49. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya, itu Masya saya Allah. rumus dulu ya, itu pegang ayatnya ya Bapak Ibu bagi yang belum Hmm. ketemu jodoh ya. Jadi pasti orang itu harusnya punya jodoh. Karena memang di sini Allah yang berfirman kan, segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan gitu loh. Oke. Baik, paham Ustaz ya? ada pertanyaan masuk, Ustaz. Silakan, silakan. Apakah hina jika jadi istri kedua, Ustaz? Ada nggak dalil ayatnya istri kedua tuh hina? Nggak ada. Ada, Nggak Kak. ada. Tinggal sekarang Beratkan kalau aja. memang ya harus siap dengan konsekuensinya kan setiap tindakan tuh harus ada konsekuensinya ya. Kalau Iya. memang ingin jadi istri kedua ya silakan. Tapi syukur-syukur ya syukur-syukur kalau sebenarnya istri pertama setuju gitu kalau bisa gitu. Soalnya kan kalau enggak saya banyak curhat tuh jamaah-jamaah yang kejadian-kejadian akhirnya Ustadz gimana tiba-tiba suami saya emang ibu gimana ibu saya istri kedua dan lain gitu. Nah, itu jika jodohnya orang yang sudah beristri, kata siapa jodohnya orang yang sudah beristri? Mungkin Kan udah belum terlanjur tentu. nikah kali, Tat ya. Nikah, Kalau ridho sudah ilahi. ya udah, kalau sudah terlanjur, ya kan solusinya beda. Kalau yang belum terlanjur sama sudah terlanjur beda. Kalau Betul. yang belum terlanjur lah, mohonlah sama Allah lah. Cari yang Mm-mm. tanda kutip tidak menyakiti. Kalau saran saya ya, gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur, ya udah jadikan sebagai sarana sabar untuk masuk surga, gitu aja. Toh Oh, udah sarana sabar. terlanjur mau disesali juga tetap dijalani kok. Disuruh Ya. cerai juga nggak mau kan. Ya udah jadiin sarana sabar daripada dijalani tapi menderita kan rugi dua kali. Ngapain kemarin ngambil Betul. tindakan itu gitu. Hmm. Iya dong, kan kalau sudah terjadi mau apa? Iya, betul, Ustaz. Ya banyaklah kondisi-kondisi itu. Tapi intinya sekarang pokoknya kalau Bapak Ibu fokusnya itu adalah satu pada ketakwaan kepada Allah gitu kan. Terus yang kedua ya yang tadi poin utama semua harus menguasai kesabaran. Kalau enggak
akan berantakan soalnya. Karena seharmonis apapun pasangan, kalau tidak ada kesabaran di situ tetap nggak akan ketemu gitu loh. Dan yang ketiga yang paling penting itu ingat ya saling berkorban ya. Karena kita menikah itu kan dasarnya misalnya anggaplah menyukai kan. Dan wajar kalau kita berkorban terhadap sesuatu yang kita sukai. Jadi salah satu cara berkorban ya mengorbankan egonya lah, menurunkan egonya. Berusaha untuk sabar melihat pasangan kita. Jadi ya saling mengerti gitu loh. Gitu. Jelas Oke, ya? jelas Mungkin Ustaz. Silakan. batasan pengorbanannya, batasan pengorbanan bagi wanita. Karena kebanyakan kan kalau misalnya cewek itu udah baik yang bucin tuh kan, walaupun dijahatin si lakinya itu, ya tetap menerima si wanitanya, Sat. Makanya pengorbanannya diniatkan karena Allah bukan karena dirinya. Kalau karena dirinya mah nanti apa jadi memendam jadi meledak nanti. Jadi ketika misalnya kita berkorban terhadap pasangan kita yang misalnya nggak pas. Nah itu tuh langsung kita ini apa niatkan dalam diri kita bahwa nggak apa-apa ini saya berkorban untuk Allah gitu. Karena kalau nggak diniatkan karena Allah nanti malah ya udah akhirnya meledak terus menahan malah jadi emosi dan lain-lain biasanya begitu. Iya, dan kalau Ya. kita hanya sebagai perempuan udah karena Allah lebih enteng gitu kan ngejalaninnya, nggak sepaneng gitu. Semua Iya, suami sama istri atau perempuan iya. laki-laki kan semua karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah kan buat apa sebenarnya? Betul, betul Ustaz. Dan Siap. makanya di kajian 7PH ini kan mengarahkan semua harus karena Allah itu begitu. Supaya Allah melindungi hamba-hambanya. Ya, paham ya ini? Jadi poin utama itu nanti akhlak sama agamanya. Nggak kelihatan pas waktu pertemuan. Nah, udah ketahuan setelah nikah. Ya udah, kan udah nikah kan, baru Kasih dijadikan izin sebagai Allah. atas izin Allahnya. Jadi sebenarnya di Al-Quran tuh banyak cara-cara yang sudah disiapkan sebenarnya. Bapak Ibu sebelum menikah tuh ya Allah sudah siapkan ilmunya sebenarnya. Makanya kita harus pelajari, kita kuasai kan. Salah satunya ya kita adakan Zoom seperti ini gitu loh. Jelas ya? Jelas Oke, Ustaz. Sat. silakan. Baik, terima kasih. Kasih Terus, banyak tahu. ya, Mm-mm. Jadi nggak usah terlalu takut ya, aduh trauma apa. Karena kalau saya lebih baik mencoba daripada trauma atau mundur gitu. hmm, Kan kalau mencoba itu kan atau melangkah itu kan lebih baik karena kita punya experience baru, pengalaman baru. Tapi kalau trauma kan nggak dapat apa-apa. Yang cuman ditakuti bayang-bayang sendiri terus gitu. padahal kita nggak tahu gaibnya juga ke depan ya Tat ya. Udah ketakutan Makanya duluan, pokoknya tapi kita nggak tahu sebenarnya. yang kita tahu tuh sebenarnya kita mau bersama Allah atau bersama setan kan gitu aja. Kalau bersama Allah berarti kita bersabar, siap menerima kejadian, lalu menganggap itu sebagai proses latihan menghormati izin Allah. Ya kalau bersama setan ya silahkan dengan ketakutan dan lain-lain. Padahal hidup cuma sekali kan. Oh, oh. Ya, Makanya siap. harus menguasai ya ilmu sabar ya. Silakan. Kalau tidak itu aja nggak usah dipaksa. Jadi prinsipnya Betul. sikap apapun silahkan Bapak Ibu ambil. Tapi satu jangan lupa Bapak Ibu harus dalam kondisi keadaan ikhlas menerima keadaan saat ini. Ya Allah saya ridho dengan apapun yang kau lakukan. Lalu setelah ridho Bapak Ibu langsung memohon kepada Allah agar dibimbing atau dipertemukan dengan jodohnya. Itu boleh gitu loh. Lalu yang ketiga, ya udah kuasai ilmu sabar ketika misalnya nanti ada orang datang atau misalnya siapa, coba aja tanya ke hati masing-masing dan Allah juga membimbing kok. Kalau orang benar-benar mohon kepada Allah tuh, insya Allah Allah pasti jawab kok. Karena memang Allah yang menawarkan gitu loh. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Terus Allah udah bilang akan memberikan petunjuk, bisa lewat hatinya, bisa lewat kejadian gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk selalu takut untuk melangkah ke depan gitu loh. Apalagi masalah pernikahan. Pernikahan kan memang perintah Allah logikanya kan. Dan memang Allah menciptakan berpasang-pasangan itu ya memang untuk Bapak Ibu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Makanya daripada kelamaan yang misalnya pacaran-pacaran gitu, kalau saran saya ya udahlah Hmm. pastikan aja, tegaskan aja gitu kan. Karena menurut saya udah nggak relevan lah kalau kita udah usia 30 masih cari-cari pacar mau apa gitu loh. Ya, Ustaz. Betul, Jelas betul. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi prinsipnya poinnya itu ya. Jadi jangan lupa silakan berani melangkah karena setiap apapun yang kita jalani ada resikonya. Atau nggak melangkah juga ada resikonya gitu loh. Ah iya betul. Betul, Sat. Nah, iya kan? Maaf. Mendingan Betul, Sat. melangkah, uji coba, uji mental gitu kan. Tetap pegang Uji semuanya kesabaran. kan. Iya kan semua atas izin Allah. Insya Allah kok. Pasti kalau kita bersungguh-sungguh dengan ikhtiar maksimal, Masya Allah tega membiarkan orang yang sudah maksimal
nggak ditolong gitu loh. Logikanya begitu aja sebenarnya. Ya, memohon silahkan, istihoroh silahkan, tapi kata kuncinya ingat cari yang akhlaknya Dan dan agamanya. agamanya, ya. Baik, Ustaz. Baik. Boleh Mbak Zara, berdoa ya, Ustaz ya? ya udah kita berdoa. Semoga yang belum punya jodoh di grup ini bisa dimudahkan oleh Allah ya. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, adilah yang disampaikan dengan kami Nabi Muhammad SAW, khususon kepada kami semua dan khusus kepada kami yang belum punya pasangan ya Allah. Dekatkanlah pasangan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan tentang pasangan kami ya Allah. Pertemukanlah dalam waktu yang tepat sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan untuk menjalani batara rumah tangga dengan bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Yang tujuannya bertakwa kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Prinsipnya ayo sama-sama melangkah. Hidup kan dari belakang ke depan ya, bukan dari depan ke belakang. Jadi masa lalu sudah masa lalu, udah berjalan sebagai bahan koreksi, tapi ke depannya tetap kita harus punya rasa optimisme bahwa Allah itu pasti akan menepati janjinya. Baik, Mbak Zara, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Oke atas kajiannya hari ini. Luar biasa, banyak mendapatkan banyak insight. Nah, teman-teman kakak-kakak apa jomblo-jomblo yang soleh dan soleha ini, kira-kira gimana? Setuju nggak kalau dijadikan, ya nggak usah lama-lama lah ya, setengah jam, 40 menit secara rutin gitu dijadikan sebagai rutinitas gitu, mau nggak? Rutin gitu. Oh, atau mungkin juga ini Mbak, apa Hmm, mungkin ada teman-teman juga mau ngasih topik juga, topik apa nih? Mungkin untuk apa yang mungkin yang lagi in sekarang atau ya, topik-topik tertentu lah yang akan dibahas perihal ya, berjodoh. boleh, boleh, boleh. Nah, nanti buat Terus teman-teman yang mau memang ada kajian lanjutannya, boleh nanti DM ya, via DM Instagram. Nanti kita coba akan collect kalau memang ternyata banyak yang setuju kajian, karena memang penting ya, apalagi kalau namanya kita mau masuk ke pernikahan itu sebenarnya ilmu-ilmu pranikah ibaratnya ya. Walaupun sekarang ada yang belum menemukan jodoh gitu ya. Tapi kan kita juga harus prepare kan terkait dengan hal Hmm. itu gitu. Nanti Tapi kita sebenarnya bisa. gini sih Mbak, kalau untuk yang buat ilmu-ilmu gini, bahkan yang udah nikah pun juga mungkin baik yang iya, belum punya ilmu ini. eh, Gitu. Jadi Oh, tadi boleh, boleh, boleh. iya, tadi jadi tapi sebenarnya mungkin open gini ya, juga. kalau gini ya Mbak Zara kan tadi kan saya juga merasa apa yang dirasakan oleh Pak Rio. Kalau ini tuh sebenarnya bukan ilmu yang untuk orang nikah aja, bahkan orang nikah yang mungkin Belum dulu nikah ya. belum kurang bekalnya atau apa gimana ya, itu sangat butuh mungkin. Nanti judulnya tuh bukan untuk mencari ya, tapi apa ya, untuk ya untuk pasangan gitu sih. Jadi kalau mencari gitu kan ada orang yang mau ikutan, udah nikah mau ikutan kan, loh kamu kan udah nikah kok ikut gitu kan. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau begitu nanti insya Allah kalau memang banyak yang apa namanya mau gitu ya belajar gitu. Sekali lagi namanya hidup itu pasti ada cobaannya dan namanya hidup pasti kita harus terus belajar gitu ya. Kalau memang antusiasmenya tinggi, insya Allah saya akan coba membantu bicara sama Ustadz agar nanti kajian ini bisa diajak di apa namanya dilakukan secara rutin gitu ya teman-teman ya. Oke, nah karena sudah malam, cukup malam juga, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagramnya Ustadz Oke ya teman-teman ya. Di @okesetiawan. Oke, Oke Setiawan. Eh, Ustadz Oke Setiawan. Ada yang udah follow belum ya? Wah, nah, Ya, nanti kalau udah jadwal-jadwal itu akan kita publish di situ teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, pastikan teman-teman follow ya Instagramnya Ustadz Oke Setiawan agar bisa nggak ketinggalan kajian-kajian seperti ini. Kalau begitu, saya Zahra undur diri dulu. Terima kasih Mas Rio udah bantuin baca ayat ya. Terus sama-sama. terima kasih juga buat yang lain, Miss Terima Fitri dan kasih buat lain-lain. teman-teman juga yang udah join.
Kalau bisa next week juga diajak lagi teman-temannya yang belum nikah atau yang udah nikah. Jadi biar lebih bermanfaat lagi. Dan itu Iya, juga jadi amal jariah loh buat kita semua. betul, betul. Jadi saya Gitu. setuju juga teman-teman kalau memang teman-teman merasakan bahwa ini ada dampaknya gitu ya buat mindsetnya kita masing-masing. Nggak ada salahnya kita menyampaikan itu ke teman-teman kita juga. Sesimpel apa sih? Sesimpel nge-repost story tentang posternya misalnya. Itu kan amal Betul. jariah juga gitu ya. Atau Betul. kita share ke grup keluarga misalnya. Atau share ke grup pertemanan gitu. Jadi makin banyak yang belajar, makin banyak yang bisa tahu, oh ternyata hidup tuh harus kayak gini ya. Oh hidup tuh harus memilih pasangan harus seperti ini ya. Oh kita dengan suami harus seperti ini, ke istri harus seperti ini ya gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman. Iya betul nggak Mbak Siska, makin banyak cobaannya kita jadi harus makin sabar. Sampai berjumpa insya Allah di pekan depan, insya Allah ya. Pastikan follow Instagramnya Ustadz Oke Setiawan agar bisa tahu jadinya kita tuh rutinnya besok di hari apa gitu ya. Akhir kata, saya Zahra undur diri dulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.